Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu Bapak Ibu guru yang sudah bersedia menyempatkan waktu di siang hari ini. Di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Merangin ingin melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang kami pelajari. Apa sih itu budaya positif dan bagaimana menerapkannya, kemudian apa saja aspek-aspeknya akan kita bahas di sini nanti. Baik, saya mulai saja. Oke. Dalam konsep inti modul budaya positif itu terdiri dari 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian motivasi dalam perilaku manusia. Lalu yang ketiga ada keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Lanjut untuk selanjutnya adalah posisi kontrol. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Dari ke-6 modul ini kita akan bahas satu persatu. Ke disiplin positif dahulu. Wah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu hal baik tanpa ancaman, hukuman, ataupun iming-iming hadiah. Nah, di sini tugas kita sebagai pendidik adalah kita punya tujuan menciptakan anak didik yang bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya adalah motivasi itu datang dari dalam diri anak tersebut, bukan karena takut akan hukuman atau bukan karena ingin diberikan hadiah. Seperti kutipan dari Ki Hajar Dewantara, di situ mengucapkan bahwa orang Jawa merdeka ikut jawab jarwan. Jarwanya Nurul mau lepasin pangling. Nah, artinya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya, karena saya juga nggak bisa bacanya. Ya. Dari disiplin positif itu terdapat nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu ada di sini saya tuliskan bahwa ada 6 institusi yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Itu ada IBO, kemudian 9 pilar karakter dia dari organisasi Indonesia Heritage Foundation. Kemudian ada nilai kebajikan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian ada The 7 Essential Virtues dari Building Moral Intelligence. Kemudian ada The Virtues Project. Dan yang terakhir ada profil pelajar Pancasila. Nah, biasanya di instansi pendidikan nilai-nilai kebajikan itu yang dipakai adalah nilai kebajikan ke-6 sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang adalah kurikulum Merdeka, punya profil pelajar Pancasila dengan dimensi 6 dimensi yang harus diwujudkan, antara lain adalah belajar Pancasila. Apa ya kan boleh dinyanyikan? Biasanya sudah dihafal antara takwa pada Tuhan, beriman dan bertakwa, kemudian gotong royong, mandiri, inovatif, kreatif, dan lain-lain. Ya, berkebinekaan global. Oke.
di sini dari konsep yang tadi disebutkan bahwa seharusnya disiplin positif itu muncul karena dorongan intrinsik. Nah, di sini ada motivasi, hukuman, dan penghargaan, lalu restitusi. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, menurut Diane Gosen, motivasi itu bisa dibagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah menghindari hukuman, menghindari rasa tidak nyaman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Maksudnya motivasi mempengaruhi perilaku intrinsik, ekstrinsik. Kita bahas seperti perilaku kita mendisiplinkan murid. Bahwa perilaku anak-anak kita itu biasanya didasari oleh 3 hal ini. Ada untuk anak mematuhi aturan karena yang pertama boleh karena dia menghindari rasa tidak nyaman atau menghindari untuk mendapatkan hukuman. Yang kedua supaya dapat imbalan, penghargaan, ujian. Kemudian biasanya ada siapa yang mau bersih nanti ibu beliin ini, nanti bapak kasih ini. Itu yang kedua itu adalah motivasi yang berasal dari luar, ekstrinsik. Nah, kita diharapkan memunculkan motivasi itu dari dalam diri anak tersebut. Makanya supaya dia disiplinnya bagaimana menjadi orang yang mereka inginkan. Oh, saya disiplin karena saya mau paham materi ini. Oh, saya nggak mau ketinggalan pelajaran. Saya mengerjakan PR. Itu kan harusnya datang dari pribadi sendiri. Tapi kebanyakan dari kita bahwa nanti guru biasanya kalau kamu tidak mengerjakan PR di buku. Makanya motivasi yang datang dari anak adalah menghindari rasa tidak nyaman. Kalau itu terus terjadi, nantinya dia mau disiplin hanya pada saat-saat tertentu. Oh, Pak Aswandi nggak masuk, nggak apa-apa kita berantem. Begitu misalnya. Karena apa? Ketika orang yang berikan hukuman itu tidak ada, mereka muncul lagi ingin keluar dari zona yang mereka rasa tertekan. Begitu. Kita lanjut ke ini tadi, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada 2 hal. Yang pertama adalah memberikan hukuman, dan yang kedua memberikan penghargaan. Jujur, saya sendiri masih sering melakukannya. Ya, yang pertama memberikan hukuman sifatnya memaksa, tidak peduli alasan apa yang diungkapkan oleh murid. Jadi guru biasanya, kamu nggak ngerjain PR, tanpa tanya, kamu nggak ngerjain PR, maka lari keliling 10 kali tanpa bertanya kenapa. Alasan yang mendasari anak tersebut tidak mengerjakan PR. Kemudian karena paksaan itu akhirnya anak merasa menjadi takut, muncullah rasa tidak nyaman. Nah, supaya itu akhirnya mereka menyembunyikan kesalahannya. Saya belum ngerjain PR, supaya nggak dapat hukuman, saya nyontek aja pagi-pagi. Mereka menghindari supaya tidak terkena masalah. Itu biasanya guru menerapkan hukuman itu efek yang diterima murid adalah seperti itu. Yang kedua adalah penghargaan. Sebenarnya awalnya saya sebelum belajar ini saya mikir gak masalah, ngasih penghargaan. Jujur saya sering, siapa yang bisa duluan
ibu punya nih jajan, nanti siapa yang duluan bisa. Ternyata itu juga adalah konsep disiplin yang gagal. Kenapa? Karena akhirnya memunculkan rasa iri. Iri nih, nanti ujung iyalah kesayangan guru, iyalah kesayangan bapak, iyalah anak pintar. Gitu. Akhirnya apa? Merusak hubungan antara murid tersebut dengan murid. Ujung-ujungnya apa? Omongan, iyalah anak kesayangan, oh iyalah sok pintar, kan gitu. Kemudian mematikan kreativitas anak. Dalam hal ini kita iming-iming itu anak jadi yang merasa tidak mampu, ya sudah. Dia tidak mau, karena biarin, paling ujung-ujungnya itu aja yang maju. Enggak apa-apa. Ujung-ujungnya dia lagi dan dia lagi. Ujung-ujungnya itulah kesayangan bapak dan ibu guru. Sehingga mematikan kreativitas yang akan muncul pada murid yang lain. Dan ketiga adalah merampas hak untuk menghargai orang lain. Ya, orang yang merasa sudah bisa otomatis merasa sombong. Orang yang tidak pernah, anak kita yang tidak pernah maju, dia merasa terkucilkan, begitu. Dan ini sering kita lakukan. Saya sendiri jujur, saya sebelum ini saya sering melakukan itu. Begitu. Nah, untuk bagaimana membuat anak mempunyai konsep disiplin dengan identitas yang sukses adalah kita melakukan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi itu membuat apa? Membuat mereka akan menjadi lebih bertanggung jawab dengan perilakunya. Kemudian fokus pada penyelesaian masalah. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu murid juga merasa bersemangat memperbaiki kesalahannya. Biasanya restitusi itu kita tanya jawab dulu. Anak salahnya apa, kita tanyakan, kita validasi kesalahannya, kita tanyakan alasannya, baru kita bertanya apa hal yang bisa diperbaiki dari kesalahan. Jadi di akhir modul ini ada proses penciptaan restitusi. Nah, terus untuk modul ketiga adalah keyakinan kelas. Sudah rata-rata Bapak Ibu sudah menempel di kelasnya masing-masing. Ada Bapak Ibu? Nah, saya tanya, bunyinya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Oke? Yang ditempel sama Bapak Ibu itu bunyinya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas, ya. Biasanya kesepakatan kelas. Tapi kenapa di sini keyakinan kelas? Kenapa bukan kesepakatan kelas? Ataupun kenapa bukan peraturan kelas? Di sini ditulis bahwa guru dan siswa membuat keyakinan kelas yang dapat melatih dan menumbuhkan nilai-nilai dalam diri murid. Dari dalam diri murid, kembali ya. Maka kalau kita bikin peraturan kelas ya, kalau tidak tiket denda 10.000, itu bukan intrinsik, melainkan ekstrinsik. Maka apa? Anak takut dihukum atau tidak mengerjakan PR, lari lapangan 10 kali. Maka bukan, itu namanya peraturan. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas itu dibuat bersama. Jadi sistemnya adalah anak boleh menuliskan atau guru kita bisa ngasih kertas untuk dituliskan anak apa yang mau disepakati di dalam kelas. Nanti kita tempel, kita jadikan satu yang sama, kita
satukan, nanti kita pilih lagi, dan mengubahnya menjadi kalimat positif. Jadi tidak piket denda 10.000, tetapi apa? Bisa kita ubah menjadi mengerjakan piket tepat waktu. Jadinya di sini ada motivasi intrinsiknya, tidak pakai hukuman. Kenapa? Karena di kurikulum Merdeka sebenarnya tidak boleh menghukum. Nanti bisa kita sharing kenapa. Kemudian modul selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk merasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, terus kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Dan setiap manusia biasanya berusaha memenuhi 5 kebutuhan itu. Apabila salah satu saja kebutuhannya tidak terpenuhi, maka akan terjadi yang namanya penyimpangan. Contoh misalnya, kebutuhan untuk bertahan hidup, kalau di keluarganya saja untuk makan itu susah, bagaimana anak akan nyaman sekolah? Atau kebutuhan untuk merasa diterima di kelas, biasanya pasti ada satu siswa yang aneh. Ini anak diem aja di pojokan, disuruh ngapa-ngapain nggak mau. Ya sering begitu. Nah, tetapi mereka merasa apa? Dicuekin sama gurunya, nggak dideketin. Dia merasa sendiri bahwa dia tidak ditemani oleh teman-temannya. Maka kebutuhannya apa? Dia tidak mendapat kebutuhan merasa diterima. Akhirnya apa? Dia jadi minder, rendah diri. Nah, untuk anak itu yang pasti adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi sebagai guru biasanya kita selalu diminta variasi pembelajaran. Monoton ngajar, kita ngoceh aja 1 jam capek. Sama kayak saya capek. Ya, makanya bagaimana mengolah kelas untuk anak itu merasa senang. Ya. Apalagi yang baru datang mukanya sudah asem, sudah naik. Maka anak akan merasa di kelas juga tertekan. Kemudian dia juga membutuhkan power, penguasaan. Setiap anak itu merasa ingin diakui kemampuannya. Jadi walaupun anak itu sebenarnya kita jadi guru gemesnya, ini anak disuruh ngapa-ngapain nggak mau, ngerjain tugas nggak pernah, ya toh, itu kok minta naik kelas. Nah di sini kita nggak boleh, maka kita mengurangi kebutuhan dasar. Nanti kita bahasnya di belakang. Kita jawab. Oke, masuk ke ini 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Untuk lebih mudahnya, posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau. Di sini saya coba supaya lebih mudah kita lihat. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, perhatikan video ini untuk memahami posisi kita sebagai
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Besok jangan kasih nama Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berkomunikasi, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Kandia. Kira-kira akan mulai set alarm apa Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan digunakan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang ingin dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Sudah dilihat? Ya, itu tadi adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Maka ayo jujur sama diri sendiri, saya berada di posisi kontrol yang mana? Yang pertama. Ya, apakah sebenarnya adalah apakah posisi kontrol ini salah satunya saja yang paling bagus? Adek, ayo pakai celana dulu. Ya, adek mau pakai celananya sampai Ada lah beberapa. Ya. Apakah perlu kita menggunakan posisi kontrol sebagai adek pendukung? mau pakai celananya sampai Oh, membuat rasa bersalah? Adek, ayo Memantau iya, adek mau pakai celananya. teman, manajer. Ya. Sebenarnya 5 posisi kontrol ini perlu kita gunakan, tetapi kembali kepada kasusnya. Ya. Tetapi sebaik-baiknya guru adalah mencoba menjadi posisi manajer. Nah, paling tidak di dalam kelas kita sendiri. Nah, ya, yang biasanya apa lambat? Jadinya, kenapa Bu Era saya berlambat? Ya, untuk mencapai posisi kita lanjut, untuk mencapai posisi manajer, maka perlu digunakan proses yang namanya segitiga restitusi. Tadi kalau sudah dilihat dari videonya tadi adalah ketika guru sebagai manajer, maka dia pertama kali adalah menstabilkan identitas. Kegiatan yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Bagaimana dengan menanyakan alasan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan dan menyatakan bahwa kesalahan itu bukan merupakan sesuatu yang sangat buruk. Maksudnya bagaimana? Dia tidak satu-satunya orang yang bisa melakukan kesalahan tersebut. Proses ini berupa dialog dengan 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya tadi ditanya, kenapa terlambat? Oh, saya lupa nyetel alarm. Maka guru bisa, wajar kalau kamu lupa nyetel alarm untuk kesiangan gitu. Karena kita aja kalau tidurnya terlambat pasti mau bangun lagi males-malesan. Atau misalnya, kenapa kamu nggak ngerjain PR? Oh, tadi malam saya ikut orang tua saya. Maka itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Oh iya, kamu tidak punya waktu untuk mengerjakan tugasnya. Kenapa? Karena itu orang tua. Maka tindakan yang salah itu kita validasi dulu. Jangan langsung ibu nggak terima. Ibu tidak terima alasan kamu nggak ngerjain PR harus begitu. Itu bukan tahapan dari segitiga restitusi, tetapi posisi kontrol dulu sebagai penghukum. Nah, setelah kita memvalidasi tindakan kesalahan anak-anak itu, kita menanyakan keyakinan kelas, atau kalau dalam lingkup umum misalnya kita menanyakan keyakinan sekolah atau peraturan sekolah. Ditanyakan dulu, kalau kamu melakukan seperti ini, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Kemudian harusnya seperti apa? Apakah bisa memperbaiki itu? Kalau dilihat saja, kesannya gampang, ya kan? Saya saja susah untuk melaksanakan ini. Kenapa? Baru awal kita masuk, datang misalnya, kemarin ada PR, ya siapa yang nggak mengerjakan? Ketika banyak yang nggak mengerjakan, biasanya kita sudah naik dulu emosi. Tetapi itulah yang diminta untuk sebagai guru, membuat proses memvalidasi tindakan anak tersebut untuk dia bisa kembali ke kelompoknya menjadi lebih baik lagi. Kalau nih kita pakai posisi penghukum, dia salah, main kita hukum, nanti dia kembali ke kelas otomatis merasa malu.
atau diajak tanya. Atau kadang kita tanpa sadar sebagai guru mempermalukan murid itu sendiri. Ya tahu? Ya, dan untuk segitiga restitusi itu sebaiknya dilakukan dialog. Kemudian kita juga memberi arahan atau berkonsultasi dengan wali murid, orang tua anak yang mengalami masalah. Sama kayak tadi, ada nggak yang bisa mengingatkan? Ada kakak saya, kakak Emma, gitu kan? Berarti nanti kita menjalin komunikasi dengan keluarganya. Baik, selanjutnya untuk modul ini selesai. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita buka. Ya, nggak ada Bu. Nggak ada. Besok pagi jangan lupa dibangunkan. Iya, ini Naren. Adik Naren jangan lupa dibangunkan. Ya. Istilahnya kunci utamanya itu kendali emosi dulu. Ya, kunci utamanya adalah bagaimana guru mengendalikan emosinya terlebih dahulu. Nomor 1 tadi. Tapi Videonya bagus juga tuh. kalau misalnya anak ini tidak mengerjakan tugas atau kasih waktu 1 minggu, ditanya lupa, minggu kedua ditanya lagi mengerjakan sama lupa, sampai hampir 5 minggu. Gurunya ngegas lagi. Saya kembalikan pertanyaan. Sudahkah menjalin komunikasi dengan ibu orang tuanya? Belum. Itu dia. Maka kalau kita memberi tugas, jalinlah pertama, misalnya minggu pertama lupa. Ada nggak yang bisa mengingatkan? Maka jalinlah komunikasi dengan orang tuanya. Kalau tidak punya HP, Enggak itu. panggil. Panggil. Ada temannya. Kunjungan Orang tua boleh. kalau sudah waras jadi apa-apa Kalau sudah dijalin komunikasi, tapi tidak ada Ya. tidak ada perubahan dari siswa tersebut, bagaimana? balik lagi ke anak orang tuanya mungkin begini ya, kita tadi sudah memberikan keleluasaan bagi dia untuk menentukan kapan aku harus selesai. Kita kasih waktu kan sekian hari, kan dia tidak, kita tanya dulu kapan kamu sanggup menyelesaikan. Jadi ada solusi di antara keduanya, ada kesepakatan. Bukan kita menentukan sekian hari, tapi kita tanya kapan kamu sanggup melakukan itu. Ya, waktunya pembelajaran besok makin tambah loh. Kan? Jadi ada pembatasan di situ, kesepakatan. Tapi memang biasanya kalau ada kesepakatan dia akan mengoreksi dirinya sendiri. Oh iya, aku punya hutang. Sudah dilakukan itu. Tidak. Kalau sudah kesepakatan ya berubah juga. Bagaimana Ya, itu dia. Berarti motivasi intrinsik anak belum muncul. Jadi kamu kuliah apa? Iya. Kalau kamu lihat tuh, nak. Itu Kenapa? Merdeka dia tuh. Sisa merdeka. Iya, karena begini terjadi perdebatan. Ya, terjadi perdebatan di kurikulum merdeka ini begini Bapak Ibu. Katanya kurikulum merdeka, tapi kok guru tambah banyak kerja. Memang. Kenapa? Karena sebenarnya kurikulum merdeka itu memerdekakan anak. Bukan nggak belajar. Tetapi begini, karena kita dibagi menjadi fase A, fase B, fase C, dia punya tingkatan dan ada aturan bahwa tidak ada anak yang tidak mampu. Hanya saja waktunya mereka, kecepatan mereka itu berbeda. Begitu. Maka itulah yang di kurikulum merdeka. Jadi dibilang tidak ada siswa yang tinggal kelas. Itu sebenarnya. Nah, pertanyaan kembali lagi, coba lagi. Kalau anak ini nggak bisa, gimana? Pasti kan begitu. Orang nggak bisa apa-apa kok naik kelas. Pertanyaannya begitu. Dan guru selalu jadi korban. Kenapa saya bilang guru jadi korban? Karena apabila di fase A, di
kelas 1 saja, anak tidak bisa menyelesaikan kompetensinya, maka dia adalah tanggungan untuk guru kelas 2. Begitu terus. Makanya di awal harus ada yang namanya asesmen diagnosis. Bagaimana kita membagikan? Ya, teorinya gampang, tapi prakteknya sulit. Ya itulah PR kita jadi guru. Kenapa? Karena aturan yang bisa meninggalkan siswa di kelas tersebut hanya satu. Apabila dia absen banyak kosong. Nah, kalau kompetensinya, maka kita menganggap murid itu semua mampu. Kalau bolong-bolong ini, Ya. anaknya mampu, tapi dia cari sekolah, cari sekolah, cari enggak, gimana? Tapi masih bisa mengikuti kompetensi, tak masalah. Enggak sama sekali. Ya, tidak tahu pun sama sekali, asal dia rajin. Masuk. Nah, itulah yang dikatakan bahwa kita memerdekakan anak. Ya, bukan. Nah, ya itu dia. Kan konteksnya adalah kurikulum merdeka. Berarti sebenarnya merdeka itu ya sudah kayak apa ya, saya ikuti kemarin. Jadi yang dikatakan merdeka itu bukan kita tanpa beban dan siswa bukan tanpa beban juga. Yang dikatakan merdeka itu bagaimana kita menghadapi siswa dengan cara kita kebebasan cara ini. Strateginya itulah yang dimerdekakan. Mau gimana caranya itu urusan kita. Begitu. Hanya sebenarnya di situ. Kemudian yang jelas di dalam kurikulum merdeka ini kita memanusiakan manusia. Jadi iya Pak, tapi kita belum memanusiakan dia sebagai seorang manusia beneran. Karena apa? Manusia itu punya hati. Sekarang kalau anak itu tidak naik, sekarang balik ke kita. Kalau aku nggak naik, aku nggak perasaan. Kemudian dengan di masyarakat, dengan masyarakat kelasnya, itu juga beban. Orang tua juga beban, anak juga beban. Makanya di dalam kurikulum ini, di kurikulum merdeka ini, kita diberikan kebebasan untuk bagaimana membimbing anak yang tidak mampu tadi menjadi bisa. Nah itu. Jadi strateginya itu tergantung kita. Ada kemerdekaan kita. Jadi tidak boleh lagi di dalam kurikulum merdeka itu model pembelajaran. Model itu sudah dibuang. Kan ada model J ini harus begini tahapannya, langkahnya. Itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi disitulah sebenarnya. Setelah saya mengikuti kemarin itu, oh ini tuh. Nah, mengapa nggak boleh lagi ada yang tidak naik kelas? Itu adalah sekarang yang guru di bawah anaknya mau naik, ini harus laporan. Ada catatan anekdotnya, ada catatan anak ini dalam proses pembelajaran ini yang kurang ini, sehingga guru yang di atasnya itu mengawali dari catatan guru yang di bawah tadi, mengawalinya begitu. Itu pun yang baru saya tahu karena saya baru sekali itu. Intinya balik lagi ke pada zaman. Iya. Kita mengajar sesuai dengan zaman anak itu. Dan kembali lagi ke model awal yang tadi, yang balik lagi ke visi untuk bagaimana apa visi dari sekolah itu untuk menerapkannya di sekolah itu. Mengingat ini bapak tuh, saya belum apa. Biasa saya jamaah. Jadi kita memang harus menyatukan persepsi terlebih dahulu, sehingga bagaimana sih kurikulum merdeka itu sebenarnya. Saya mau nanya sedikit ibu. Biasa ya. Gak apa-apa Bapak, kalau misalnya mau duluan boleh. Boleh dua. Terus PPI. Oke. Jadi begini Bu, jadi pertama di kelas saya kembali itu ada anak yang dia standar pemikirannya, tapi nampak kalau dia berusaha. Nah, kita
itu anggap aja nilainya sekitar di PKM 70. Terus lagi ada anak yang benar-benar terus sedangkan kita harus mendongkrak nilai tersebut. Nanti kalau misalnya yang anak yang standar tadi kita naikkan misal dari 75, terus yang ini yang tanpa apa-apa langsung tak naikkan, yang ini pernah merasa, Bu, dengan nilai seperti itu, nah katanya kan juga harus menjaga perasaan nih. Gimana cara mengantisipasi sedangkan ini sama sekali tidak ada usaha yang enggak ditanya yang sedangkan yang ini sudah berusaha aja semaksimal mungkin menurutku kan nampak kan kalau anak bekerja kan nampak. Ini posisi dia di tengah mau dinaikkan jadi di semua kelas pasti disuruh naikkan nah, ini. sedangkan kalau misalnya nih ini Sekolah satu-satu jarang datang sekolah suruh naikkan juga. nah ini bakal naik nih, kita harus naikkan. Jangan kan di ujian di kita semakin harian aja di ulangan kita nanti ulang ini kan gini memang dia memang kebetulan dan jadi kayak hitung-hitungan gitu aja. Aku takutnya anak itu harus belajar selesai dua oh ya nanti betul ya akhirnya jadi yang semangat tadi nengok ke bawah ini aja bisa langsung naik ngapain aku udah berusaha gitu. Sedangkan yang nilainya sangat tinggi gimana? Mau nambahin kan nggak mungkin ada 102, 105 yang nol tiba-tiba jadi santai gitu. Tapi kalau dia nggak usah lagi dulu awal ayo oke lah ini enak kesok gitu. Setelah aku kerjain aku absenku bersih iya masa ya kelas 5 harus di Bu anaknya tadi ada PR anaknya nggak kerjain dan si ibu pun juga kalau tak omongin pasti anaknya ngerjain PR kalau nggak tahu itu sebenarnya saat akan ngomongin nah seperti itu bagaimana kita bisa pakai bagaimana benar itulah PR kita sebenarnya. Kita sebenarnya apa ya, kita tidak setuju dengan aturan ini tapi mau tidak mau kita melakukan aturan ini otomatis tidak sesuai hati nurani benar ya kan. Nah pertama itu aturan itu ada ya, aturan itu ada plus dan minusnya. Maksudnya mereka orang atas itu membuat aturan supaya apa? Supaya kebutuhan dasar setiap anak itu terpenuhi, tetapi mengurangi jiwa kompetisi anak. Benar. Kalau karena semua pasti itu merasa ngapain dia belajar susah-susah, kemudiannya naik. Benar itu. Nah, tetapi dalam untuk kita pemberian nilai, kalau saya sendiri untuk semester 1 saya berani memberi nilai di bawah KKM untuk mata pelajaran pokok. Iya rapor, boleh untuk semester 1. Di semester 2 nanti paling minim paskan KKM. Gitu. Terus apa kabar yang standar tadi? Nah iya, minimkan paskan KKM. Tapi otomatis apa? Yang berusaha di atas KKM. Misal KKM 70 yang standar, ya yang nilai penghargaan. Nah, dia adalah nilai dan ketika kita memberikan rapor itu juga harus ada omongan ini. ada laporan Ada laporan. Nah, untuk naik kelasnya sebaiknya ini ya, karena kan kita tahun depan sudah mulai kurikulum merdeka nih, semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Maka seharusnya ada proses yang namanya penyerahan siswa dari kelas bawah ke kelas atas. Oh apa? Anak yang ini mampu, anak yang ini belum selesai. Jadi nanti bagaimana menuntaskannya. Nah, apabila dia naik fase tidak tuntas, tidak masalah. PR lagi untuk guru. Dan itu akan selalu ada catatannya. Makanya jadi guru kita pusing, banyak sekali administ. Jadi kembali ke awal tetapi kembali harus diberikan pengertian orang tuanya. Memang nggak mungkin aku ngasih tahu tiap hari ada PR. Ya itulah, itu tugas kita.
Tapi orang tua kadang cuek-cuek gitu. Ya, kadang begini. Orang tua lebih sibuk dengan dunianya. Ini dengan ininya. Taunya anakku sekolah, tak pasrahin harus bisa, kan gitu. Iya. Dan kita menjadi orang yang paling disalahkan. Anak lecet di sekolah, upload ke sosmed. Nah, gimana itu tanggapannya? Contohnya kayak kemarin lah kelas 2B itu. Bilangnya kan nggak diobatin. Ternyata diobatin tapi bukan dari segi medis. Disuwok. Iya. Kemarin tak jumpain orang tuanya itu. Terus terang lah, kami dari pihak sekolah dan dari kelas pertama minta maaf. Dan kemudian saya meluruskan bukannya tidak diobatin, tapi diobatinnya cuma disuruh bukan di medis, dan gitu. Begitu. Hari itu kalau tidak salah, empat dengan dia. Kami ratusan terangan itu atasan. Pertama kelas bisnis si Fajar, ujung kakinya ini dengan Fahri dan Tangko PS minta warna merah karena udah besar, ya sepakat di situ ada dia pasang. Tak lama siap itu kelasnya Bu Eva yang laki-laki berdarah ujung jari tangannya tersutup jarum pintu kawannya. Yang ketiga ku antar tuh lokal Bu Eli, siapa namanya rumahnya dengan perbatasan belok kanan. Perbatasan apa nih? Gapura. Oh, Siapa namanya? si Marumput itu. Ya, dan buat untuk kerupuk apa sih itu sebenarnya? Emang lama dikasih apa dan juga mual-mual antar pulang namanya ada di depan pintu. Yang ketiga pas pulang ada kejadian yang itu. Yang keempat hari Ya. itu. Sebenarnya kemarin saya dikasih triknya begini, Pak. Pada tahun ajaran baru itu sebaiknya kita kumpulkan wali murid. Buatlah surat kesepakatan bahwa orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah. Jadi secara penuh itu sebenarnya trik supaya kita tidak dituntut. Ya, tetapi selama ini kan belum. Itu kayaknya yang perlu nih kita ajukan nanti sama Bapak Kepala Sekolah. Kenapa? Kalau wali murid sudah memberikan kita amanah untuk mendidik, tetapi apa yang kita lakukan diprotes, kan kena sama kita. Imbasnya apa-apa pokoknya salah. Maka sebelum mulai tahun ajaran baru itu sebaiknya berikan surat edaran menyatakan bahwa orang tua menyerahkan anaknya untuk kita didik sepenuhnya dalam segala proses. Dan bagaimana kalau yang anak yang di bawah tadi itu kita temui wali muridnya kita iya benar, ini memang bisa dikatakan anak ini memang di bawah dan memang tetap naik ya, makanya kita sebagai guru itu kan kalau yang itu kalau buku apa itu dari tahun kelas 3 kemarin udah terjadi kayak gitu alias kemarin itu naik percobaan kan ada namanya naik percobaan Saya pernah juga itu. dari kelas 3 Jangan dari kelas 3 ke kelas 4 dari kelas 4 ke kelas 5 Siapa dulu itu? Jadi saya katakan loh, yang winner-winner naik ke kelas 3. Tapi saya setuju lah dengan biasanya di sini. Misalnya di tahun ajaran baru, iya di ajaran baru itu kita menyampaikan Tapi udah persis kok kayak mau pensiun kok. Enggak kayak gitu apa mau? iya surat Ya, menyampaikan surat kepada wali murid. Karena apa? Hal terkecil aja yang luka di mata ini di sosmed. Pikirnya guru ini suruh nungguin kelas 24 jam kali. iya Cuman astagfirullah, paling segini loh di kelopak
matanya ini, untung matanya nggak kenapa. Tapi jujur ya, melihat apa ya? Setelah kita tahu nggak di sini. Di sini kayaknya harga atau nilai guru itu sebenarnya tidak ada di mata orang tua. Tapi ini pasti ada yang guru lah gara-gara sosmed ini. Ya makanya karena harga guru itu nggak ada. Mereka nggak menghargai guru itu. Kalau sampai harga guru itu ada bagi mereka, mereka nggak akan seperti itu. Mereka akan tahu, oh anaknya seperti ini, dia akan datang ke sini. Oh anak kami seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maaf ya. Saya di kota daripada di sini lebih berharga di kota daripada di sini. Maaf bicara. Ya, maksudnya kan biasanya dalam tanda kutip orang lebih menilai di kota itu seperti apa, tapi ternyata ya jadi desa orang kota maksudnya seperti itu. Balik lagi, seandainya orang tua menghargai gurunya, pasti nantinya apapun yang terjadi dengan anaknya di sekolah, mereka akan pasrahkan semuanya ke gurunya, percayakan ke gurunya. Itu tadi maunya pakai surat itu. Jadi ya salahnya satu lagi ya itu. Ini perlu dibicarakan dalam rapat kenaikan kelas. Maka besok bisa kita usulkan ke Bapak Kepala Sekolah. Jadi sebelum buat kesepakatan kelas, buatlah dulu kesepakatan di sekolah dengan wali murid. Pertemuan orang tua murid itu perlu. Ini di sini makanya adanya naik apa? Setiap penerimaan rapor itu harusnya memang apa dengan wali murid. Ya, jadi satu saya bu anaknya begini. Terutama di kelas ini. Nah sebenarnya jadi wali kelas itu kan ada jadwal apa namanya konseling. Tapi enaknya konseling itu menyeluruh, jadi kita satu suara. Enaknya kalau kita boleh bu, nggak usah nunggu itu, kita panggil murid, izin aja sama kepala sekolah, Bapak saya hari ini mau konseling. Saya izin nggak bisa bu, kepala sekolah nggak pernah ada. Jadi yang dulu ini siapa? Sebenarnya kalau ada kepala sekolah sih enak ya. Maksudnya gini loh. Wah ini yang pengalaman yang sudah pernah saya lakukan. Jadi pertama waktu pas masuk awal tahun ajaran baru, berarti kelas 1 sampai kelas 6 itu global dulu. Semua kasih tahu dan juga waktu penerimaan rapor pertama global dulu. Habis itu silakan ambil rapor dan temui gurunya masing-masing karena di situ akan memaparkan apa itu kelemahan maupun kekuatan dari anak ibu. Jadi face-to-face ya? Iya, langsung nanti satu persatu panggil. Bisa kita gitu bisa mulai besok ya. Dan juga waktu kelas 1 saya juga jadi enggak jadi rapor kepala sekolah itu dijelaskan. Lagi nama ibu. Ada contohnya telepon bukan. Iya. Tolong. Ya, bisa dicoba. Tapi memang benar ada peningkatan di situ. Nah, itu Bu, percaya. Cuma waktu kita menerangkan apa itu hanya kita berdua yang dengar. Tapi itu sementara juga. Enggak juga, Bu. Ini loh, saya udah lihat sendiri. Merah itu sejam. Saya tanya jawab. Ini sertifikat tombelnya langsung 3. Halo, Bu. Saya udah buktikan sendiri. Bapak mau kemana? Kasihan deh sama. Saya ngomong. Pakai ini, pakai ini. Saya kan. Ini posisi kontrol belum berlaku. Nah. Jadi udah saya bilangin, kan anak itu mau lulus kalau di dikte kan gitu. Saya bilang kalau yang dikte 1 orang, anak saya di kelas kan 25 jadi kan nggak bisa. Jadi tolong Bapak. Jadi tolong di rumah kerjasamanya. Tapi nyatanya sampai sekarang ya seperti itu, nggak ada perubahan. Kesel ngomongin. Nah itu. Bisa sebut aja tuh namanya. Inisialnya kayak ini kan. Kemarin bukan penambahan
ya gitu. Iya, Kita sebagai warga sekolah kan saling mendukung untuk satu kegiatan. Berarti dengan alasan anak tetap dibayar, namun dengan nilai yang ya. jadi ibu harus Kita boleh kok bilang sama orang tua. Iya, sebenarnya kan nggak sesuai sama aturan. Makanya paling males diserapot. tingkah lakunya termasuk apa? Iya, dari tingkah laku muka dua banget. Bukan dua. Kemarin bilang apa? Bukan lebar. Bohongnya memang benar. Aku lagi sama aku. Apa tadi? Jadi untuk besok ini kan kenaikan kelas ini. Intinya semua anak naik. Ya. Apapun masalahnya. Cio nggak usah belajar. Kita marahin lagi. Matanya jelek. Berarti nggak ada kategori absen berapa persen? berapa itu nilai kelas 5 itu nggak masuk di kelas 6 atau nggak sama seperti dulu? Kalau untuk sekarang aturan saat ini masih Nah. masuk. Cuman belum tahu nanti. Kan besok udah mulai Takutnya itu nanti tadi nilai kurikulum nasional itu yang di kurikulum merdeka itu yang dinasionalkan sekarang tuh. Tapi kan baru kan? Silakan Dua pertanyaan Bu. Pertanyaan yang pertama. Iya, Kan kurikulum merdeka. Kalau bahasa 90 itu Saya tuh benar-benar saya nggak tahu tolak ukur kesuksesan anak secara akademik di kurikulum merdeka. Kalau dulu kan waktu K13 kita pakai KKN. Nah sekarang nih aku nggak tahu nih, saya benar-benar tidak tahu tolak ukurnya apa. Acuannya lah ya. Nah itu yang pertama. Karena kalau dianggap hanya presensi sampai sejauh ini kita nggak ada kesepakatan persentase presensi untuk anak. Kemudian tadi banyak keluhan secara kompetensi akademik, anak juga dianggap belum layak naik ke tingkat berikutnya. Jadi apa ya, diskusi aja, kita atur strategi dan kita atur keyakinan kantor, ya kan? Bukan keyakinan kantor, keyakinan kantor, supaya besok kita sama-sama satu suara dulu seperti ini dari sekolah sesuai kesepakatan. Nah, jadi dulunya biar harganya minimal 10.000 dulu lah ya. Biar main diatur. Kali 20 itu ya. Biar naik dari 5.000 minggu yang kedua. Dari tadi sudah diatur ini. Yang kedua dari tadi kan yang kita bahas hanya seputar kompetensi akademik anak. Padahal di kurikulum merdeka itu bukan satu-satunya sarana untuk menganggap anak itu berasa merdeka belajarnya. Kalau kita face to face sama orang tua, jelas kita dianggap gagal kalau kita hanya menjelaskan secara akademik. Nyata-nyatanya barometernya kurikulum merdeka kan bukan hanya di akademik. Nah, PR kita, catatan, pecutan, apa ya? Nah, pokoknya yang itulah, membangunkan kita dari tidur panjang dan hibernasi ini adalah kegiatan lain yang menunjang anak di kurikulum merdeka ini, intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, ya kan? Itulah yang menjadi apa ya? Menjadi pedang kita, kalau menjadi password kita, menjadi kunci kita, pegangan kita selanjutnya kalau ada orang tua, lah Bu nilai anakku lo jelek, tapi kan kita bisa menjelaskan, tapi anak ibu kan istimewa di bagian yang lain. Nah itu, tapi alat itu kita yang saat ini belum punya. Tadi Bu, yang pertama keyakinan kantor tadi untuk acuan kita menjelaskan sama orang tua. Yang kedua itu tadi ekstrakurikuler nih perlu nggak sih untuk sandingan akademik anak? Oke, boleh saya jawab dengan menambahkan ya. Sebenarnya kalau di K13 kita punya yang namanya
buat pembelajaran. Nah itu kalau mau dipelajari silakan buka di modul pelatihan mandiri ada judulnya. Saya daripada jelasin nanti kayak selesai kita nggak pelak-pelak ya. Jauh. Nah ya di situ ada. Nah yo makanya itu saya kasih judulnya aja. Silakan dibuka nanti kita pelajari. Kemudian bagaimana asesmennya nanti ada di situ. Ada semuanya sebenarnya di pelatihan mandiri. Kemudian dia benar sebaiknya kita membuat kesepakatan. Nah kesepakatan ini yang belum kita lakukan. Ini PR besar nih, menyatukan pendapat semua guru supaya jadi satu. Nah, Dan PR besar bagi kita. Pucuk kita tidak hadir jadi aktif. Ada ininya, ada penanya, tenang aja. Oke, Ayo. hasil kenaikan kelas. ya sebenarnya intinya kita sebenarnya kalau atasannya ngerti. Terus apa lagi tadi ekstra? Nah ya untuk pendamping akademik kita itu punya intra ekstra. Intra kita bisa kita gunakan di P5. Oke, kegiatan P5 itu kita masuk intrakurikuler, kemudian ekstra. Ekstra itu sebaik-baiknya memang dilaksanakan. Kalau kita menyicip ke SD 100, ya SD 100 itu Sabtu jam 10 itu mereka sudah tidak belajar. Iya loh, sama Sudiki padahal di 100 SD 100 jangan. Jam 10 itu mereka sudah masuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk P5 itu kita bisa kan dia kan berjenjang. Maksudnya dalam satu semester itu kita program proyeknya apa. Jadi kita boleh masukkan ke jam pelajaran ataupun pertemuan seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Itu tergantung kesepakatannya. Nah, proyeknya itu dari awal kita sudah menjelaskan bahwa yang mau kita kerjakan tahap-tahapnya seperti ini loh, nak. Jadi nggak begitu nanti panen karya kamu bikin ini. Nah, sebenarnya kan kita salah yang di situ. P5 itu proyeknya kita rencanakan di awal semester. Di akhirnya nanti baru kita panen karya, dan panen karya itu sebenarnya tidak harus per semester. Di satu semester juga tidak. Nggak harus memasak, nggak harus jualan. Tergantung apa yang kita angkat temanya. Misal kalau kita pakai berkebinekaan global, kita ambil aja, kita pawai untuk panen karyanya. Anak pakai baju adat, kita pawai keliling, itu sudah bisa dikatakan panen karya. Tetapi untuk sampai ke pawai itu kan ada tahapnya. Nah itu masuk kegiatan Islam. Nah itulah yang seharusnya kita sepakati di awal semester. Ya, maksudnya begini. Ya, dan Besok kami panen karya ekobrik. ya, maksudnya begini. Di awal semester itu kita sama-sama menentukan tema apa yang diangkat. Jadi kan kewirausahaan kita bagi tahapannya. Oh kalau tahapan kelas 1 fase A itu baru mengenal bahan, tahap fase B itu mulai membuat, maka fase C itu sudah membukukan, membuat anggarannya, membuat pembukuannya. Jadi ada tahapannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pas? Pas? Bu Lila? Oke. Jadi besok Bapak Ibu di tanggal 13 kan kita mau rapat nih kenaikan kelas. Ekstranya tetap dilaksanakan. Tadi Sama karya itu apa sih manfaat apa? makanya itu Hasilnya jelas terang. lebih baik literasi di dalam kelas. Menurut saya seperti itu. Makanya nanti kalau bisa kan tanggal 13 besok kita rapat.
mari kita sampaikan bersama unek-uneknya kepada Bapak Kepala Sekolah. Semoga di tahun ajaran baru nanti kita bisa lebih baik. Amin. Yang paling penting rapat jangan jam 11 ya. Itu yang paling penting. Kalau tidak jam 11 ya jam 12. Oke? Sudah ya, saya tutup. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Seru. Terima kasih untuk diskusi yang seru ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Ya. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Mari terus berkarya. Jangan pernah. Dan jangan lupa tadi kolaborasi. Apapun yang masalah yang kita punya jangan dipendam sendiri. Mari kita sampaikan, kita rembuk bersama untuk. Jangan lupa makan bersama. Tadi sudah makan bersama ya. Oke, berkolaborasi membuat kemajuan untuk SD kita tercinta. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.